salam jumpa pemirsa Agropolita News kembali hadir menyapa Anda di hari ini Jumat 4 Agustus 2023. Selain dua informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi aktual dan menarik lainnya bersama saya Elfrina Rahma. Dan berikut kita simak Agropolita News selengkapnya. Ya, pemirsa mengawali Agropolita News hari ini dan berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Dan pemirsa, Pemkab Malang melalui Dinas Kesehatan setempat menonaktifkan BPJS peserta penerima bantuan iuran mulai bulan Agustus 2023. Penghentian sementara dalam rangka pemutakhiran data masyarakat yang memang berhak mendapatkan bantuan jaminan kesehatan dari pemerintah. Ratusan ribu peserta penerima bantuan iuran PBI Kesehatan di Kabupaten Malang dihentikan sementara sejak 1 Agustus 2023. Penghentian sementara 679 ribu peserta BPJS Kesehatan dilakukan guna pemutakhiran data masyarakat yang nantinya memang berhak menerima program PBI Kesehatan. Program tersebut awalnya untuk mencapai Ultra Healthy Coverage minimal 75%, sehingga yang diperlukan sebenarnya sekitar 300.000 orang saja yang tercover jaminan kesehatan nasional. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Wianto Wijoyo, menjelaskan peserta PBI sebenarnya terbagi menjadi dua kategori yang dibiayai pusat melalui APBN dan iuran yang di-cover dari APBD. Namun pada kenyataan terus bertambah hingga di luar perkiraan. Sebagian merupakan peserta BPJS Mandiri dan beralih ke penerima bantuan iuran yang dibiayai pemerintah daerah. Sehingga biaya yang ditanggung pemerintah daerah terus membengkak. Dari 679.000 peserta akan didata lagi dan diupayakan yang akan tetap tercover dari PBI daerah sebanyak 259.000. Untuk mencapai UHC minimal 75% sebenarnya cuma diperlukan sekitar 300 ribuan orang, ya. Tetap di cover oleh JKN, PBID, ya. Kemudian dalam pelaksanaannya untuk JKN itu masyarakat miskin dan tidak miskin itu di cover supaya bisa mencapai 75% dari jumlah penduduk.
sesuai dengan syarat dari UHC. Tapi pada kenyataannya menggelinding terus ya. Ada mungkin yang tidak kita perkirakan ya, peserta mandiri yang berbayar sendiri itu beralih ke PBID itu ya, yang 679 yang saya cut itu ya. Jadi itu sebenarnya kalau masyarakat miskin itu bukan miskin ya, jadi salah sasaran lah ya kasarannya ya. Wijoyo menambahkan, meski penerima bantuan iuran daerah dinonaktifkan sementara, masyarakat tetap bisa dilayani di puskesmas maupun RSUD milik pemerintah kabupaten. Dari hasil pemutakhiran, nantinya bagi mereka yang dinilai mampu, disarankan untuk beralih ke BPJS Mandiri. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, komunitas Malang Suko Art menggelar pameran yang diberlangsungkan di ruang lobi Hotel Grand Palace Kota Malang. Pameran kali ini melibatkan 10 seniman yang menyuguhkan sejumlah puluhan karya dengan berbagai aliran karya lukis. Eksistensi dalam kesenian, khususnya seni lukis di Malang Raya, menunjukkan tren yang positif. Tidak hanya banyak bermunculan seniman pemula saja, tetapi juga merambah pada perkembangan karya dan style yang dimiliki. Di antaranya sejumlah 10 seniman yang tergabung dalam wadah komunitas Malang Suko Art, yang tengah menggelar pameran bersama di ruang lobi Hotel Grand Palace Kota Malang, mampu menyuguhkan berbagai karakter dan genre dalam karya lukis. Pameran bersama diberlangsungkan di ruang lobi Hotel Grand Palace ini tidak hanya sebatas wahana apresiasi atau wadah silaturahmi bagi seniman, tetapi juga bisa dinikmati atau dibeli oleh pengunjung tamu hotel. Pameran ini merupakan giat perdana yang disupport dan difasilitasi secara langsung oleh pihak hotel secara gratis. Sudipyo, panitia sekaligus peserta pameran, menjelaskan pameran ini melibatkan 10 perupa dengan jumlah puluhan karya, tentunya dengan beragam corak dan gaya serta besar kecil ukuran yang bervariatif. Demikian pula cat dan media yang digunakan, sehingga banyak pilihan karya yang bisa dinikmati dan dibeli. Pameran ini dilaksanakan selama sebulan yang dimulai hari ini hingga 24 Agustus 2023. Pihaknya mengaku senang bisa difasilitasi oleh pihak hotel secara gratis dan diharapkan bisa menjadi pilot proyek bagi hotel lainnya. Terima kasih, selamat siang. Saya dari komunitas Malang Suko Art dan kebetulan ini ada event yang difasilitasi oleh Hotel Grand Palace. Kebetulan untuk Hotel Grand Palace ini memberikan peluang bagi pencipta karya-karya seni Kota Malang, dan ini khususnya masalah orientasi pada seni lukis. Padahal di Kota Malang itu banyak sekali seni-seni yang lain seperti musik, teater, seni gerak atau seni tari. Namun dari pihak manajernya meminta agar supaya bisa mengisi ruangan di hall ini, yaitu beberapa lukisan yang terkait dengan kepedulian terhadap seni budaya Kota Malang. Adapun untuk pelaksanaan pameran di sini, selain pameran juga bursa lukisan yang diselenggarakan oleh Hotel Grand Palace. Pesertanya ada kurang lebih sekitar 10 orang kurang lebih, dan masing-masing memberikan kontribusi untuk pemasangan lukisan. Itu ada yang 10 lukisan, ada yang 15, ada yang 5 dan sebagainya, sehingga ruangan ini sudah terpenuhi oleh beberapa lukisan. Lebih lanjut disampaikan bahwa Malang Raya memiliki kekayaan dengan beragam kesenian. Namun untuk saat ini yang difasilitasi hotel masih terbatas pada seni lukis. Semoga saja event ini dapat memberi dampak positif bagi kedua belah pihak, baik dari pihak hotel juga para seniman. Adapun harga lukisan yang dijual relatif terjangkau, mulai dari Rp1 juta hingga Rp15 juta. Sementara di tengah berlangsungnya pameran tersebut, sedianya juga akan ada demo lukis di lokasi.
sehingga pengunjung hotel juga hendak mengabadikan kenangan dapat dengan mudah untuk pesan lukisan foto. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agropolitan News. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Kita lanjutkan pembangunan kios unggas dan juga penggilingan daging. Saat ini sedang dilakukan di belakang Pasar Sayur Kota Batu. Tetapi ada keresahan warga sekitar terkait dengan pembangunan tersebut. Salah satu yang menjadi kekhawatiran warga yaitu terkait dengan suara gebisingan. Disampaikan oleh Kasnan yang rumahnya hanya berjarak 10 meter dari lokasi pembangunan, di mana operasional penggilingan biasanya dimulai pukul 3 dini hari sampai dengan pukul 10 siang. Apalagi dengan suara mesin penggilingan yang keras, sehingga warga khawatir dengan kebisingan tersebut. Diperbaiki, dikasih yang halus gitu kan, malah ngendap. Ya kan ngendap tadi masih ditutup rajinnya lah. Tapi none itu bengi, ya bengi banyak. Selain itu, Eti Widayawati, salah satu warga sekitar lokasi pembangunan kios unggas dan penggilingan daging Kota Batu, menyampaikan bahwa dirinya juga khawatir dengan saluran pembuangan limbah dari pasar unggas dan penggilingan daging tersebut. Hal ini dikarenakan sepengetahuan warga bahwa rencananya akan melalui sungai di area tersebut. Yang menjadi masalah yaitu sungai tersebut telah lama kering, sehingga bila nantinya dilalui limbah tersebut, warga khawatir air limbah akan kering dan mengendap sehingga menyebabkan bau yang tidak sedap di lingkungan tersebut. Paling nggih napa niku nggih ungu nggih terus berisik niku anu ya.
suarane lek saged nggih kan ten RT ini warga ini wis setuju. Oh nggih Pak. Asli lek teng mriki ya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, terkait dengan ditundanya rencana pembangunan pusat distribusi dan cold storage, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu menjelaskan nantinya akan menunggu kajian dan juga kesiapan tempat serta bangunannya. Disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Heru Yulianto, yang perlu digarisbawahi yaitu pembangunan pusat distribusi hasil pertanian dan cold storage Kota Batu tidak dibatalkan, hanya mengalami penundaan sementara. Sementara bila pembangunannya apakah dilaksanakan di tahun 2024 akan menyesuaikan anggaran yang ada dan juga kesiapan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu untuk melakukan dan melaksanakan pembangunannya. Untuk kajian, baik terkait dengan kebutuhan listrik dan lain-lain, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu menyebutkan bahwa kajian tersebut sudah ada. Yang jelas satu lah ya, harus garisbawahi, sulit sementara pusat distribusi hasil pertanian yang sulit ditunda sementara. Bukan dihilangkan. Iya, makanya itu. Nanti apakah nanti di tahun 2024 apakah yang menyelesaikan anggaran yang ada dan kesiapan dari Dinas Perumahan untuk membangun. Kalau kajiannya berarti dari segi kelistrikan, kalau sudah ada Pak, misalnya berapa watt untuk ada gitu, jadi semua di kajian sudah muncul berapa ya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Dan pemirsa, jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda karena usai jeda berikut kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah di Agropolita News. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, Benjamin Selendang Sari, dansa semasa. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah DNJ DBD di Kota Batu, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M+, menguras dan menyikat tempat penampungan air seminggu sekali, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Selain itu ditambah plus dengan cara lainnya seperti masyarakat dapat melaksanakan bulan bakti gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M+ serentak tiap hari Jumat, minggu keempat bulan Maret dan Juli tiap tahunnya. Segera lapor ke Dinas Kesehatan terdekat apabila ada kasus DBD di lingkungan Anda. Ayo, waspada demam berdarah DNJ. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh
Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Kita lanjutkan satu lagi tempat asik menikmati kuliner di Kota Batu. Namanya adalah Wisata Kuliner Dusun dan terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Lokasi tersebut berada di jalur utama menuju wisata alam air panas Cangar. Lalu apa saja yang ditawarkan oleh kampung kuliner Desa Tulungrejo ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Satu lagi tempat asik menikmati kuliner di Kota Batu, namanya Wisata Kuliner Dusun dan terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Lokasi tersebut berada di jalur utama menuju wisata alam air panas Cangar. Nuansa tempo dulu begitu kuat terkait dengan konsep bangunan gaya lama. Material kayu jati begitu dominan pada struktur bangunan dan berbagai furniture. Wisata kuliner dusun telah beroperasi sejak November 2022. Tempat ini dibangun di atas lahan seluas 2 hektar. Suasananya begitu memikat dan akan membuat Anda betah berlama-lama karena letaknya yang dibangun di tengah kawasan pedesaan apel dengan keindahan alam pegunungan. Wisata dusun kuliner ini menampilkan beberapa rumah atau omah yang diberi nama gunung-gunung di Jawa Timur, seperti Gunung Panderman, Gunung Arjuno, dan Gunung Kawi. Perbedaan masing-masing rumah terletak pada menu yang disajikan, seperti omah Panderman yang menyajikan aneka makanan berat dan minuman tradisional. Kemudian omah Gunung Kawi yang menyajikan makanan ringan seperti roti bakar dan jagung bakar. Menu favorit di sini sambal cumi petai dan sego sambal lung. Kedua menu tersebut ditawarkan di Omah Panderman. Ada juga minuman tradisional seperti limun sarsapirila. Kata Maya Seraya menambahkan harga menunya berkisar antara Rp12.000 hingga Rp28.000. Menikmati makanan lezat di restoran mewah atau kafe pinggir jalan mungkin sudah biasa. Nah, jika ingin merasakan sensasi menikmati kuliner lokal di tengah kebun apel, Anda bisa mampir ke wisata dusun kuliner di kawasan Cangar, Kota Batu. Warung makan dengan konsep jadul ini mulai sering dikunjungi wisatawan yang penasaran dengan sajian menunya dan view alamnya. Apalagi harga menu yang ditawarkan relatif aman di kantong. Wisata dusun kuliner berlokasi di Jalan Raya Junggo, Desa Tulungrejo, Bumiaji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 17 menit berkendara menuju lokasi. Sementara itu, bagi Anda yang berangkat dari arah Kota Malang, dapat menempuh perjalanan sekitar 1 jam menuju lokasi menggunakan kendaraan bermotor. Dibangun di tengah perkebunan apel seluas 2 hektar, wisata dusun kuliner Batu menjadi salah satu warung yang mulai digandrungi semua kalangan. Selain berada di lokasi yang kaya view pegunungan, ada berbagai menu lokal yang menggugah selera. Baru dibuka pada 2022 lalu, tempat ini sudah melejit di jejaring sosial media. Meski tampak panas, tetapi Anda akan tetap merasa sejuk karena dikelilingi pohon apel. Saat menuju warung makannya, Anda pun harus melewati deretan pohon apel yang rindang. Dari kejauhan, konsep jadul sudah terlihat dari bangunan joglo, beberapa interior ruangannya, hingga tampilan pramusajinya. Pramusaji kompak mengenakan baju Jawa motif garis-garis yang dikenal dengan nama surjan. Benar-benar mengangkat nuansa tempo dulu, apalagi sajian menu makannya juga tak jauh-jauh dari lidah orang Jawa. Untuk memikat hati para pengunjung, pihak pengelola wisata Dusun Kuliner Batu juga melengkapi beberapa fasilitas penunjang, seperti Omah Dolan yang di dalamnya ada berbagai permainan tradisional yang cocok dikenalkan kepada anak-anak. Ada pula kolam pancing yang bisa dimanfaatkan oleh para pemancing, oleh para mancing mania. Nah, karena berada di tengah kebun apel, tentu Anda bisa berkeliling kebun dan memetik buahnya saat musim panen tiba. Menu andalan wisata Dusun Kuliner Batu adalah sego sambal dengan berbagai lauk pelengkapnya. Bagi pengunjung yang tidak doyan pedas, bisa memilih menu nasi goreng, bakmi, atau soto yang tak kalah lezat dinikmati di tengah kebun apel. Untuk menu minumannya, sudah pasti ada aneka kopi, teh, hingga wedang jahe serinya.
untuk bisa mencicipi masakan Jawa dan berkeliling di tengah kebun apel wisata Dusun Kuliner Batu. Anda pun perlu membayar biaya tiket masuk sebesar Rp10.000 saja per orangnya. Karena terbilang baru dibuka untuk umum, pihak pengelola wisata Dusun Kuliner Batu juga gencar mengadakan promo tiket masuk untuk memikat hati pengunjung. Bagi Anda yang aktif dengan media sosial, dapat follow akun wisata Dusun Kuliner Batu sehingga biaya tiket yang dikenakan hanya Rp500 per orang. Ya, informasi dari cabang olahraga wusu Kota Malang yang terus berkembang pemirsa seperti tidak pernah absen dari menorehkan prestasi dalam berbagai ajang olahraga domestik dan juga internasional. Berikut kita simak liputan selengkapnya. Cabur wusu berlatih reguler di Gedung Wusu Kota Malang. Di sini atlet muda ditempa untuk menjadi atlet profesional yang tangguh. Para atlet dilatih untuk belajar sanda dan taulu dengan benar. Taulu lebih mengedepankan keindahan gerakan sedangkan sanda lebih kepada mix martial art dalam sebuah arena. Meski terlihat berbahaya, namun olahraga bela diri wusu terbilang olahraga aman untuk dipelajari. Teknik dan jurusnya juga efektif untuk melumpuhkan lawan. Perkembangan di wusu di Kota Malang sudah lumayan bagus ya, sudah banyak masyarakat yang mengenal olahraga wusu. Dengan demikian banyak peminatnya sehingga bisa kita latih untuk pembibitan atlet untuk atlet wusu Kota Malang. Sudah banyak yang kita ikuti ya, baik tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan ada yang bisa sampai tingkat internasional. Jadi ada beberapa atlet yang sudah bisa sampai tingkat internasional, bisa meraih dari perak, dari perunggu untuk tingkat internasional sama tingkat Asia. Saat ini wusu Kota Malang tengah bersiap untuk mengikuti ajang Porprov 2023 di Sidoarjo. Tahun ini wusu Kota Malang mematok target emas dalam Porprov 2023. Dari Kota Malang, Dion Arista ATV melaporkan. Pemirsa, beredar di platform YouTube sebuah unggahan video yang mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo telah membayar 7 triliun rupiah kepada Putri Aryani America's Got Talent. Apa iya Presiden Joko Widodo telah memberikan uang sejumlah 7 triliun? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap harinya mengelilingi kita. Namun, apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar di platform YouTube sebuah unggahan video yang mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo telah membayar 7 triliun rupiah kepada Putri Aryani. Unggahan tersebut bertuliskan, "Gempar malam ini, Putri Aryani America's Got Talent dibayar 7 triliun rupiah oleh Presiden Joko Widodo." Wah, apa iya Presiden Joko Widodo memberikan uang 7 triliun kepada Putri Aryani? Dilansir melalui rilis resmi Kemkominfo pada tanggal 24 Juni lalu, klaim yang mengatasnamakan bahwa Presiden Joko Widodo membayar 7 triliun kepada Putri Aryani adalah disinformasi. Faktanya, video yang beredar tersebut tidak memberikan bukti atau informasi terkait pemberian uang senilai 7 triliun rupiah oleh Presiden Joko Widodo. Video tersebut hanya berisi cuplikan audisi Putri Aryani di ajang America's Got Talent dan beberapa gambar statis. Sementara itu, narator membacakan narasi dari situs lain yang sedang membahas kesuksesan Putri Aryani.
Nah, Sobat News, kalian harus senantiasa menyimak berita dengan teliti ya. Jangan langsung mudah terpengaruh oleh berita yang tersebar. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya? Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk daerah Malang Raya pada edisi Sabtu 5 Agustus 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agropolitan News edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elfrina Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.